Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang limit di tak hingga dan limit tak berhingga ya. Ini merupakan lanjutan dari video-video saya sebelumnya. Yang pertama adalah limit di tak hingga. Apa yang dimaksud dengan limit di tak hingga? Adalah limit di mana nilai variabel X mendekati bilangan tak berhingga ya. Jadi bisa plus tak hingga atau minus tak hingga. Nah, biasanya ditulis sebagai berikut, yaitu limit X mendekati tak hingga dari Fx dibagi dengan Gx, atau bisa limit X mendekati tak hingga ya. Di sini bisa min tak hingga, di sini adalah X mendekati tak hingga ya, dari limit Fx dibagi Gx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat X tertinggi yang ada pada salah satu pembilang atau penyebutnya ya. Nah, di sini kita ingat bahwa kalau nanti menyelesaikan bentuk limit di tak hingga, bahwa limit X mendekati tak hingga ini atau di tak hingga ini dari 1/X itu adalah nilainya mendekati 0. Nah, atau kalau saya punya limit X mendekati min tak hingga, ya dari 1/X itu juga nilainya mendekati 0. Nah, seperti apa? Sekarang kita lihat, kalau X menuju tak hingga, kalian lihat gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini sebelah kanan atas ini. Kalau kalian lihat bahwa kalau saya punya X sampai membesar sekali, ya gitu sampai dengan plus tak hingga, nah dia terus hasilnya akan menuju ke 0, tidak pernah sama dengan 0. Ya, karena apa? Kalau sama dengan 0 itu sebenarnya 1/0 itu kan tidak didefinisikan, tapi dalam hal ini adalah ketika X yang besar nilainya adalah 0,00000 sekian atau dibulatkan menjadi 0. Demikian juga kalau X-nya menuju min tak hingga seperti di gambar kanan di atas ini ya, maka dia kalau saya punya limit 1/X itu nilainya akan mendekati 0, jadi tidak pernah memotong 0 ya. Itu limit di tak hingga. Berikutnya adalah contoh soal untuk limit di tak hingga ya. Yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga ya, nomor 1 ini dari X dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Nah, kalian lihat derajat tertingginya berapa? Derajat tertingginya adalah X kuadrat ini ya. Maka bagilah pembilang dan penyebut dengan X kuadrat ya. Jadi kalau yang atas X dibagi X kuadrat hasilnya ini, 1 dibagi X kuadrat yang ini, X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya yang ini ya. Jadi limit X mendekati tak hingga, berapakah nilai X dibagi dengan X kuadrat? Nilainya adalah hasilnya kalau disederhanakan menjadi 1/X, sedangkan 1/X kuadrat tetap, X kuadrat per X kuadrat adalah 1. Nah, tadi kan kalau saya punya limit 1/X saja nilainya menuju 0 ya, dan ini pun juga menuju 0, maka dari sini kita punya nilainya adalah 0 dibagi 0 tambah 1, hasilnya 0/1 atau sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah nomor 2. Limit X di tak hingga, ya limit X mendekati tak hingga, dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dibagi min 5X kuadrat plus 4X tambah 9, maka dalam hal ini derajat tertingginya berapa? Derajat tertingginya adalah derajat 2 ya, atau semuanya nanti dibagi dengan X kuadrat. Nah, dari sini maka kalian lihat bahwa limit X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1, min 3X per X kuadrat hasilnya min 3/X, ditambah 2 dibagi X kuadrat hasilnya 2/X kuadrat ya. Yang bawah pun juga demikian, min 5X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal min 5, 4/X ini dari dibagi 4X per X kuadrat, yang ini 9 dibagi X kuadrat ya. Nah, seperti yang tadi ya, yang nilainya X apabila menuju tak hingga ya, di sini mendekati 0, hasilnya semuanya mendekati 0, ini mendekati 0, ini mendekati 0, hasilnya tinggal apa? 1 dikurangi 0 ditambah 0, hasilnya 1, min 5 ditambah 0 tambah 0, hasilnya min 5 ya. Ini jawaban untuk nomor 2. Sedangkan soal nomor 3, ini adalah limit dari seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kalian tidak perlu lagi ini diuraikan jadi menjadi X kali 2 dikalikan 1 ya. Atau nanti hasilnya adalah pangkat tertingginya adalah pangkat 3 gitu ya. Nah, kalian tidak perlu, kalau sudah dibuat linear seperti ini, maka tetap bagilah dengan fungsi linearnya ya. Jadi di sini apa? Semua dibagi dengan X, ini juga dibagi dengan X, ini pun juga dibagi dengan X, maka berarti ini pun juga dibagi dengan X, dibagi dengan X, dibagi dengan X. Artinya apa? Dibagi dengan X pangkat 3. Jadi ini adalah derajat 3 atau X pangkat 3. Jadi kalau diuraikan, kemudian hasilnya dihitung, itu semua dibagi dengan X pangkat 3 ya. Nah, hasilnya adalah apa? X dibagi X itu 1,
min 4 per X itu langsung hasilnya apa? Yang ini mendekati 0 ya. Yang ini adalah 2 per X juga mendekati 0. Min 2X per X nilainya min 2 yang ini. Nah kemudian yang 1 dikurangi min 3X. 1 ini juga mendekati 0. Min 3X per X itu adalah min 3. Jadi dikali 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Min 3 ya. Nah kemudian yang bawah apa? 2X per X itu hasilnya 2. 9 per X ini adalah menuju 0. X per X itu adalah 1. Min 5 per X itu nilainya mendekati 0 ya. Nah, kemudian 3 per X itu nilainya mendekati 0 ya. 6X per X itu adalah 6. Jadi hasilnya tinggal 1 kali min 2 kali min 3 itu 6. 2 kali 1 kali 6 itu 12. Jadi disederhanakan menjadi apa? 1/, dibagi 6. Ini keliru ya. Ini harusnya 1/2. Gitu ya. Nah, ini. Paham sampai sini? Ya. Nah, berikutnya lagi. Saya lanjutkan ke contoh yang keempat. Ya, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dikurangi X ditambah 5. Ini hasilnya adalah min 3X kuadrat dibagi dengan min 3X kuadrat plus 4X min 5. Ya, biar cepat aja. Derajat tertingginya adalah berapa? Derajat 2. Nah, kemudian atau dibagi dengan X kuadrat hasilnya adalah 1 min 1/X plus 5 per X kuadrat. Penyebutnya min 3 plus 4 per X min 5 per X kuadrat ya. Kayak tadi ini adalah hasilnya menuju 0 semua ya, menuju 0, ini pun juga menuju 0. Hasilnya tinggal 1 dibagi min 3, jadi min 1/3 ya. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 adalah derajat tertingginya berapa? Derajat tertingginya adalah derajat 2 ya, atau dibagi X kuadrat. Maka yang atas ini adalah dibagi X kuadrat, ini dibagi X kuadrat, yang ini dibagi X kuadrat ya, hasilnya adalah 1. Maka di sini menuju 0 dibagi 0 dikurangi 1 hasilnya 0 per min 1. Apabila pembilangnya 0 dibagi berapapun maka hasilnya akan 0 ya. Nah, berikutnya adalah nomor 6. Nomor 6 ini adalah min 4X pangkat 3, min 2X kuadrat plus 3X min 5 dibagi dengan hal yang sama. Ini adalah derajat tertingginya derajat 3, atau dibagi dengan X pangkat 3. Maka di sini kalau semua dibagi dengan X pangkat 3, maka di sini tinggal min 4, sedangkan yang lainnya menuju 0. Demikian juga untuk penyebut, ini tinggal 5, yang lainnya adalah menuju 0. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya min 4/5. Nah, sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah X pangkat 3 ditambah 2X dibagi X kuadrat plus 1. Limit X menuju tak hingga, derajat tertingginya adalah berapa? Derajat 3, atau dibagi dengan X pangkat 3. Maka dibagi dengan X pangkat 3, yang semula X pangkat 3 jadi 1, yang berikutnya jadi 2 per X kuadrat, berikutnya jadi 1/X satunya ini ya. Maka ini menuju 0, ini menuju 0 gitu ya. Nah, ini menuju 0. Jadi jawabannya kan sebenarnya 1 dibagi dengan menuju 0 ya. Nah, semua bilangan yang menuju 0, jadi kalau katakan misalnya 1 dibagi X-nya katakan 1 juta, misalnya 0,0000001 misalnya, maka di sini hasilnya akan sama dengan apa? Sama dengan 1 dibagi 1 kali 10 pangkat 6 ya, hasilnya 10 pangkat 6. Jadi kalau sekarang ini bilangannya apabila hasilnya adalah menuju 0 posisinya, maka bilangannya adalah semakin besar tak hingga ya. Ini contoh 7. Berikutnya kita masuk ke contoh 8 ya. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat plus X plus 1 dikurangi dari akar X kuadrat plus 2X ya. Di sini X menuju tak hingga. Nah, padahal ada rumus apa? Dia limit X menuju tak hingga dari 1/X itu menuju ke 0. Nah, sekarang di sini tidak ada penyebut, maka supaya dia ada pembilang dibagi dengan penyebut ya. Jadi misalnya ada Fx dibagi dengan Gx, X-nya menuju tak hingga. Nah, posisinya maka dikalikan apa? Dengan sekawannya ya. Sekawan dari akar ini, maka kalau ininya min, maka ini dibagi dengan plus dengan akar yang sama ya. Nah, kenapa kok dibagi ini dengan akar yang sama ini? Supaya nilainya menjadi sama dengan 1. Nah, sebuah bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi kenapa harus dikalikan dengan sekawan yang tidak mengubah bentuk soal ya. Nah, sehingga ketika ini dikalikan akar sekian kali akar sekian, itu akarnya hilang ya. Di minus dikalikan dengan plus, maka hasilnya minus.
akar yang kedua dikalikan dengan akar yang kedua, akarnya hilang, maka tinggal x kuadrat plus 2x ya. Dibagi dengan yang ini semua ditulis lagi ke sini ya. Maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x kuadrat bisa saya coret. Kemudian sisanya adalah x dikurangi 2x itu adalah min x ya, ditambah dengan 1. Maka hasilnya seperti ini, penyebutnya tetap ya. Nah, setelah kalian punya seperti ini, maka kalau limitnya x menuju tak hingga, bagilah dengan derajat tertinggi. Pertanyaannya sekarang, berapakah derajat tertingginya? Yaitu derajat 1 ya. Nah, kenapa kok bisa derajat 1? Karena di sini kalau saya punya akar dari x kuadrat itu kan sama dengan x bagi x itu adalah berderajat 1 ya, berderajat 1. Nah, sehingga semuanya dibagi dengan x ya. Min x tadi dibagi dengan x adalah min 1, terus plus 1 dibagi x adalah 1/x, sedangkan yang penyebutnya, ingat di sini karena dibagi dengan 1/x tertinggi, kalau masuk di dalam akar adalah x kuadrat ya. Jadi x kuadrat dibagi dengan x kuadrat 1, x dibagi dengan x kuadrat 1/x, yang ini ya, terus yang 1 dibagi 1/x kuadrat hasilnya ini. Ya, jadi kalau masuk dalam akar itu adalah x kuadrat, itu sama saja dengan x ya, berderajat 1. Yang x kuadrat bagi x kuadrat 1, yang ini 2, x dibagi dengan x kuadrat hasilnya 2/x ya. Maka kita lihat hasilnya, yang ini menuju 0 ya, yang ini menuju 0, yang ini menuju 0, jadi jawabannya adalah akar 1. Yang ini menuju 0, jadi jawabannya adalah akar 1. Jadi jawabannya adalah min 1 dibagi dengan akar 1 itu 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi jawabannya min setengah ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke ilustrasi limit di tak hingga ya. Ilustrasi limit di tak hingga supaya nanti kalian paham bahwa kenapa kok kita tadi apabila ada soal x menuju tak hingga atau menuju min tak hingga dari 1/x itu nilainya sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0, menuju 0 ya. Contohnya diberikan fx sama dengan x dibagi dengan 1 plus x kuadrat ya. Nah, pertanyaannya adalah selidiki apa yang terjadi pada fx jika nilai x-nya membesar ya. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk tabel, maka saya punya x ya, dari fx sama dengan x dibagi 1 plus x kuadrat. Seandainya x-nya saya ambil 10, maka yang terjadi adalah 10 dibagi dengan 1 tambah 10 kuadrat ya, 10 kuadrat 100, jadi 10 dibagi 101. Jadi hasilnya adalah 0,099. Kalau x-nya 100, maka hasilnya dimasukkan lagi ke fungsi fx, hasilnya 0,010 ya. Kalau saya masukkan lagi nilainya 1000, maka hasilnya adalah 0,001 ya, seperti itu. Nah, jadinya sama dengan berapa? Kalau x-nya menuju tak hingga, maka di sini yang ditanyakan berapakah nilainya. Jadi kalau x membesar, f-nya itu justru akan mengecil ya. Itu ilustrasinya. Jadi sekarang kita lihat ya ilustrasinya dari gambar. X-nya sama dengan 0 ya. X-nya untuk x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 dibagi 1 ditambah 0 ya. Jadi yang ini ya, hasilnya 0 di sini. Nah, kalau x-nya 1 dibagi 1 tambah 1 setengah. Jadi dia menjadi setengah ya. Kalau seandainya saya punya nilainya 2, apa yang terjadi? 2 dibagi dengan 1 tambah 4 ya. Maka seterusnya sampai membesar, dia nilainya akan menuju ke 0 ya. Maka kenapa seperti ini? Demikian juga kalau min tak hingga, jawabannya adalah semakin nilainya mengecil, maka dia akan menuju ke 0. Nah, sehingga ilustrasi limit di tak hingga itu seperti ini. Gitu ya. Yang nomor 2 sekarang kita masuk ke limit tak berhingga ya. Nah, limit tak berhingga ini adalah limit di mana nilainya mendekati bilangan yang tak berhingga untuk nilai x mendekati a. Jadi sekarang kalau ditulis seperti ini, limit x mendekati a ya dari sebuah fungsi fx, maka nilainya justru yang tak hingga atau bisa juga menuju nilai hasilnya adalah min tak hingga. Itu adalah limit tak berhingga ya, beda dengan tadi limit di tak hingga. Itu justru yang di sini yang di tak hingganya. Paham ya? Ini hasilnya yang tak berhingga. Ya.
Nah, ilustrasi limit dari limit tak berhingga ini seperti apa? Misalnya saya berikan fx sama dengan 1 per x min 2 ya. Kita tahu bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kalau sama dengan 2 kan hasilnya seper-0 ya. Seper-0 itu tidak diizinkan. Nah, sehingga ketika saya tidak boleh lebih besar, tidak boleh sama dengan 2, artinya x-nya saya dekati sekarang dengan lebih besar dari 2 atau x-nya lebih kecil dari 2 ya. Maka posisinya adalah 1 dibagi dengan x menuju 2 pangkat plus, itu untuk mengganti nilai x lebih besar tak hingga. Maka dari 1 per x min 2 ini kita lihat, begitu saya punya nilainya 2 di sini, ya 2 tak hingga dan seterusnya, begitu saya punya x lebih besar tak hingga, maka dia justru tambah membesar ya. Jadi tambah ini tambah membesar, 2 menuju ke sini ya, menuju ke 2, maka nilainya semakin besar di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dari kiri ya saya tulis limit x mendekati 2 pangkat minus, itu artinya x-nya lebih kecil dari 2, maka saya lihat di sini, kalau x-nya lebih kecil dari 2, ya menuju ke sini, ini tadi yang menuju ke sini, maka yang terjadi kita lihat berapakah nilai fx-nya. Ternyata nilainya min tak hingga. Nah, inilah sebagai apa? Contoh fungsi ilustrasi dari limit tak berhingga, ya. Hasilnya seperti ini. Paham ya? Nah, berikutnya. Diberikan fx sama dengan 1 dibagi x min 1 dikuadratkan ya. Ini seperti tadi bahwa x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau x-nya lebih besar 1 dan bagaimana kalau x-nya lebih kecil 1? Itu diilustrasikan ditaruh di sini ya. X lebih besar 1, maka posisinya 1 kan tadi tidak boleh 1 ya. 1 tidak boleh. Maka sekarang begitu dia mendekati 1 dari arah kanan terus sampai ke atas ini, maka nilainya semakin plus tak hingga. Ya, seperti ini. Demikian juga kalau x-nya kurang dari 1, maka saya masukkan kurang dari 1 nilainya ya. 1 dibagi katakan apa? Misalnya x-nya saya ambil 10 aja. 1 dibagi 10 dikurangi 1, 9, dikuadratkan 1/81. Jadi hasilnya akan dapat 0,000 sekian ya, 0, sekian gitu ya. Hasilnya pun juga dia semakin membesar. Kalau x-nya ya, kalau 0, sekian tadi itu di sini. Nanti kalau saya punya x-nya adalah 1000, nah jadi berapa? 999 dikuadratkan jadi 0,00 sekian gitu ya. 1 dibagi sekian. Nah, itu sayanya 1 dibagi 0,00 sekian, hasilnya menjadi tambah membesar ya. Maka ini pun juga membesar. Sehingga kalau kita katakan bahwa berapakah limit dari 1 x min 1 dikuadratkan, hasilnya tak hingga ya. Karena nilai x menuju 1 itu kan sama aja dengan x tidak boleh sama dengan 1. Kalau itu sama dengan 1, maka bisa didekati dari 1 lebih besar atau 1 lebih kecil ya. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Itu ya. Itu nomor 2. Berikutnya sekarang saya masuk ke hubungan terhadap asimtot. Ya. Jadi limit tak berhingga tadi itu akan berhubungan dengan asimtot ya, antara limit di tak hingga dan limit tak berhingga dengan 2 asimtot, maka asimtot datar atau horizontal dan asimtot tegak atau vertikal. Jadi itu kita akan mendapatkan 2 asimtot ya, yang seringkali disebut dengan asimtot datar sama asimtot tegak. Nah, sekarang yang pertama adalah asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu adalah dilihat kalau saya punya garis X sama dengan A disebut sebagai asimtot tegak dari Y sama dengan Fx jika memenuhi salah satu bentuk berikut. Nah, kayak tadi ya, limit X yang mendekati C plus maupun C min ternyata hasilnya bisa min tak hingga atau bisa juga dengan plus tak hingga. Ya, tadi kan salah satu terpenuhi gitu ya. Salah satu di sini, maka dia akan punya asimtot tegak. Ya, seperti itu. Nah, asimtot tegaknya apa? Yaitu X sama dengan A tadi ya. Nah, ini kalau tadi saya punya asimtot tegak. Sekarang saya punya asimtot datar. Kalau asimtot datar, maka di sini adalah garisnya adalah garis Y sama dengan B, disebut sebagai asimtot datar dari Y sama dengan Fx jika memenuhi salah satu bentuk berikut ya. Limit X menuju tak hingga adalah hasilnya B misalnya, limit menuju X menuju min tak hingga hasilnya juga B ya. Hasilnya B itu sama dengan ini gitu ya. Nah, sehingga ketika saya gambarkan maka asimtot datarnya seperti apa? Garis Y sama dengan B misalnya seperti ini.
Ini Y sama dengan B ya, B-nya di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 0 ya. Maka inilah yang namanya asimtot datar. Gitu ya. Yang kalau yang nomor 1 tadi asimtot tegak itu adalah garis X sama dengan A. Misalnya ini adalah X sama dengan A. Ini 0, ini sumbu Y, ini sumbu X, maka disinilah yang namanya asimtot tegak. Ya. Jadi tinggal dilihat hasilnya berapa. Ya. Nah, yang ketiga adalah asimtot miring. Asimtot miring itu misalnya saya gambarkan seperti ini ya, yaitu garis apa? Garis Y sama dengan AX ditambah dengan B ya. Ini sumbu Y-nya 0, ini sumbu X-nya. Disebut sebagai asimtot miring kalau dari fungsi Y sama dengan Fx kalau apa? Kalau limitnya Fx dikurangi AX plus B tadi itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini limit ini. Gitu ya, kalau X menuju tak hingga. Paham ya? Nah, kalau menuju tak hingga kan kalau hasilnya di sini sama dengan 0 berarti di sini asimtotnya adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan AX ditambah B. Demikian juga untuk ini ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita sudah paham tentang hubungan antara limit di tak hingga, limit tak berhingga sama asimtot ya. Sebagai contoh soal yang lain ya, cari asimtot tegak dan cari juga asimtot datar dari sebuah fungsi fx sama dengan 2x dibagi x min 1 ya. Kayak tadi kan ya, saya jawab kalau saya punya fx sama dengan 2x dibagi x min 1, x-nya kan tidak boleh sama dengan 1. Nah, nilai yang tidak boleh sama dengan 1 inilah ya, saya gambar ini adalah x sama dengan 1, maka nilai x yang tidak sama dengan 1 inilah yang dipakai sebagai asimtot. Jadi asimtotnya apa? Asimtotnya adalah x sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi asimtot tegak adalah garis pada titik yang menyebabkan penyebutnya 0. Nah, sehingga penyebutnya 0 kan artinya apa? Jadi ini kan di sini asimtot tegak, maka bagaimana kalau didekati dari x lebih besar 1 sama didekati dari x lebih kecil 1 ya. Dimasukkan ke sini limit x mendekati 1 plus dari 2x per x min 1. Di sini apa? Derajat tertingginya. Ini bukan di sini ya, bukan di X menuju tak hingga. Tapi hasilnya ternyata semakin membesar ke sini ya. Kalau saya punya X-nya dari arah kecil yang kiri, maka justru semakin mengecil di sini ya. Nah, karena terpenuhi salah satu tak hingga atau min tak hingga, maka garis X sama dengan 1 inilah yang disebut dengan asimtot tegak. Ya, cirinya seperti itu. Nah, sedangkan asimtot datarnya seperti apa? Kalian cari dengan limit X menuju tak hingga ya. Jadi kalau kalian lihat asimtot tegak, maka justru nanti hasilnya adalah apakah benar plus minus tak hingga. Tapi kalau asimtot datar, limitnya di tak hingga ya, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya berapa? Ini baru dibagi dengan derajat tertinggi. Derajat tertingginya adalah X. Berarti 2X dibagi X 2. X dibagi X1 min 1 X min 1 dibagi X adalah 0. Jadi sama dengan 2 dibagi 1 hasilnya 2. Ini pun juga hasilnya 2. Nah, ternyata kalau X menuju tak hingga jawabannya sama-sama hasilnya 2. Maka 2 inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan asimtot datar. Paham ya? Nanti video saya boleh diulang-ulang, silakan dibaca lagi. Berikutnya, dari contoh soal 1 yang dibahas sebelumnya, saya punya fungsi fx sama dengan 1 per x min 2 ya. Ini x tidak boleh sama dengan 2. Nah, biasanya kalau yang tidak boleh sama dengan inilah yang menjadi asimtot. Pertanyaannya asimtotnya tegak apa mendatar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini posisinya tidak boleh 2, maka buatlah garis putus-putus di sini ya. Kemudian didekati dari 2 arah sini sampai dekati dari 2 arah kiri ya. Jadi ini adalah X kecil 2, yang ini X lebih besar 2 ya. Maka hasilnya ternyata di titik garis putus-putus ini ternyata semakin membesar ya. Sedangkan yang bawah itu juga semakin mengecil. Nah, karena hasilnya adalah plus tak hingga sampai min tak hingga ya, di sini hasilnya, maka posisinya akan kita dapatkan asimtot
tegak ya. Kenapa? Karena garis pada titik yang menyebabkan penyebutnya per 0 itu yang menjadi asimptot kita ya. Kalau 2 dimasukkan ke bawah ini kan 2 dikurangi 2 kan hasilnya 0 ya. Penyebut yang menghasilkan per 0 itu menghasilkan asimptot tegak ya. Seperti itu. Ini contoh 2, diberikan fx sama dengan 1 dibagi x min 1 dikuadratkan ya, sama seperti pembahasan sebelumnya ya. Nah, ini x-nya tidak boleh sama dengan 1 karena kalau dia sama dengan 1 hasilnya adalah seper 0. Seper 0 itu tidak didefinisikan ya. Maka sekarang saya buat gambarnya grafik ini seperti yang kalian lihat di sebelah kiri bawah ini ya. Di mana untuk x sama dengan 1 yang tadi tidak boleh ya, di mana x-nya di sini dekati lebih dari 1 atau x kurang dari 1 di sini ya. Maka ketika dimasukkan ke dalam fungsi limit, kalau limit x menuju 1 plus itu artinya x-nya membesar, maka ternyata hasilnya semakin membesar di sini ya, sehingga menjadi tak hingga. Demikian juga untuk x mendekati 1 dari arah kiri, dia pun juga membesar di sini ya. Hasilnya adalah yang ini, gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah garis x sama dengan 1 inilah yang menjadi asimptot tegaknya. Kenapa? Karena garis x sama dengan 1 ini yang menyebabkan penyebutnya 0. Sehingga dia menjadi garis asimptot. Ya, tidak pernah memotong. Tidak pernah dipotong oleh fungsi tersebut, itu asimptot. Nah, dengan demikian kita selesai ya dari limit yang sudah kita pelajari tadi, limit di tak hingga, berikut contoh soal dan ilustrasinya, sama limit tak berhingga, berarti sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, berarti kita akhiri. Jangan lupa kalian apa? Kalian like ya, kalian subscribe supaya nanti channel dari YouTube saya ini semakin banyak materi-materi yang saya berikan ya. Jangan lupa ditonton sampai habis, kemudian kalian tekan loncengnya ya untuk mendapatkan aplikasi YouTube saya selanjutnya. Gitu. Nah, terima kasih. Dah.